Kenapa sih Mbak Titi nulis soal legislative elections? Jadi Jujur ya. Sebetulnya Saya kan- boleh nanya dulu nggak? saya seperti ujian untuk yang kedua kalinya ini. Nah itulah yang setelah saya pelajari keberadaan suatu komisi yang independen, berbasis kepakaran, bekerja berbasis bukti, non partisan dan deliberatif dalam artian menyertakan peran serta pemangku kepentingan itu bisa menjadi salah satu jawaban dari besarnya konflik kepentingan di dalam pembentukan undang-undang pemilu. Terakhir Mbak Ninis, situasi sekarang ini kan persis banget yang dibilang Mbak Titi tadi nih. Undang-undang pemilunya belum dibahas dan kita belum tahu produk akademisnya udah ada belum, naskah akademiknya, draftnya itu udah ada belum. Memungkinkan nggak kemudian itu kita handover aja melalui lembaga independen untuk Halo semua, kembali lagi dalam podcast Perlu Demokrasi. Kita bicara soal demokrasi, elektoral, juga tentu partai politik. Nah, hari ini adalah edisi podcast spesial, teman-teman semua, karena kita kehadiran langsung. Saya agak nervous juga sebetulnya di podcast ini ya. Ada Mbak Titi Anggraini, fresh from the oven, doktor baru ilmu hukum dari Universitas Indonesia, yang juga kita tahu beliau adalah Direktur Eksekutif Perludem. Dan tentunya ada Direktur satu lagi. Eksekutif Perludem kapan? Periode, Dulu oh iya lupa ya, gimana? Direktur Eksekutif Perludem periode berapa? Dimatain ya. 2010-2020. 2010 sampai 2020. Jangan sampai ada Iya. kudeta terang-terangan nih di Mbak. sini. Oke Mbak. Iya. Dan beliau sekarang adalah Dewan Pembina Perludem. Itu menunjukkan kenervosan saya dalam podcast ini. Dan yang kedua, ada tidak lain tidak bukan Mbak Ninis. Halo, apa kabar Mbak Ninis? Saya Juga akamsi di sini. Direktur Eksekutif Perludem periode 2020-2025. Nah, teman-teman, pada podcast kita sekarang ini kita akan spesifik membedah satu buku yang baru saja diterbitkan. Judulnya adalah Legislative in Actions dalam Hukum Pemilu. Ini kalau dibuka bayar nggak? Bayar ya. Dan buku ini merupakan hasil jerih payah Mbak Titi dalam menyusun disertasi yang sudah dipublikasikan dan bisa diakses oleh teman-teman ke Raja Wali Pers. Pers, ya. Bisa dilihat juga dari Shopee dan lain sebagainya. Iya. Teman-teman jangan lupa nih, tolong linknya ya. Mau beli Dibeli bukunya, ya. dibeli, seperti itu. Bukan minta dibeli. Mbak Titi, Hmm. kenapa sih Mbak Titi nulis soal legislative in actions? Jadi Jujur ya. kalau baca kata pengantar di Hmm. buku ini tuh saya menceritakan alasan kenapa saya mengambil tema ini. Jadi berangkat dari kegelisahan karena latar belakang saya tuh hukum. Kenapa sih kita ini sulit sekali mendapatkan kerangka hukum pemilu tuh yang demokratis. Salah satu fenomena pemicunya karena undang-undang pemilu itu banyak sekali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jadi awalnya itu terinspirasi sama OIK ya, sama Pak Direktur kita yang memperkenalkan istilah kepada saya yang disebut dengan judicialisasi politik, judicialization of politics. Makin terlibatnya hakim dan pengadilan dalam urusan-urusan politik termasuk pembuatan aturan pemilu. Jadi undang-undang pemilu itu kan banyak sekali dibawa ke MK, lalu kemudian ada yang dibatalkan, ada yang diperintahkan untuk direkonstruksi ulang gitu. Tapi setelah direnungkan nih Kak Dir ya, ternyata judicialisasi politik, keterlibatan hakim dan pengadilan itu tuh hilir. Jadi dampak begitu ya, hilir. Hulunya tuh apa? Hulunya itu ternyata karena ada ketidakaktifan pembentuk undang-undang legislatif kita di dalam melakukan perbaikan pengaturan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis. Dan puncaknya adalah ketika revisi Undang-Undang Pemilu itu dicabut dari Prolegnas tahun 2021. Padahal kan kita sama-sama tahu ya, pemilu 2019 itu banyak makan korban jiwa, 894 petugas KPPS, 5.175 petugas pemilu sakit begitu. Tapi kenapa sih kok pembentuk undang-undang tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu? Belum lagi ada banyak putusan MK, termasuk permohonannya Perludem, putusan nomor 55 2019 yang MK memerintahkan untuk merekonstruksi model keserentakan dengan 6 pilihan yang diminta pembentuk undang-undang melakukan.
tapi perintah putusan pengadilan itu tidak dilakukan gitu. Nah, singkat kata itulah yang saya tuliskan, legislative inaction dalam hukum pemilu artinya ketidakaktifan atau ketiadaan tindakan dari legislatif di dalam memperbaiki, mengubah atau mengatur pengaturan hukum pemilu yang diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan demokratis. Kira-kira sederhana itu begitu. Oke, artinya bisa kita bilang lembaga legislasi yang tidak menjalankan fungsi legislasinya. Betul. Sederhananya legislative inaction itu seperti itu ya. Betul. Nah, tentunya kan banyak tanggung jawab konstitusional ataupun fungsional untuk melakukan pengaturan. Seperti itu. Nah, sebetulnya saya boleh nanya dulu nggak? Saya seperti ujian untuk yang kedua kalinya ini. Nggak, kalau dalam perpolitikan ya, diam itu kan juga sikap ya Mbak Titi ya. Merespon tidak merespon itu kan juga sikap. Nah sekarang ini kan lagi diem nih. Itu kan aja sikap mereka gitu. Yang kita lihatnya ya artinya mereka emang nggak mau aja gitu loh melakukan pembaruan terhadap kerangka hukum pemilu kita gitu. Nah sebetulnya batasannya tuh sampai mana gitu kita menimbang-nimbang, ya boleh dong kita bilang ya berarti emang mereka nggak mau bersikap gitu. Sampai batas mana sehingga kemudian tadi yang Mbak Titi bilang ya udah kita ke jalur hilir aja gitu. Ini pertanyaan Kak Dir persis seperti pertanyaan penguji saya Profesor Fitra Arsil. Jadi saya merasa seperti diuji kembali. Nah di buku ini sebenarnya saya sudah sempat singgung Kak Dir. Walaupun istilahnya itu adalah legislative inaction ya, atau ketiadaan tindakan atau diamnya legislatif dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang studinya itu untuk pengaturan 2024. Tapi ternyata diamnya itu bukan diam karena karena ketidakmampuan atau apa, tapi merupakan pilihan sengaja. Jadi memang memilih untuk diam. Karena diamnya mereka itu lebih menguntungkan status quo, lebih menguntungkan efek elektoral untuk mereka. Kalau bahasa itu di sini, kenapa revisi Undang-Undang Pemilu tidak dilakukan? Karena partai besar diuntungkan sebab ambang batas pencalonan presiden, presidential nomination threshold, itu tetap bertahan. Jadi kan posisi tawar mereka jadi lebih tinggi kan. Yang kedua, partai kecil menengah itu merasa lebih mendapat manfaat karena ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak naik begitu. Jadi ada pertemuan, kalau bahasanya putusan MK, ada pertembungan kepentingan gitu ya. Nah, lalu kemudian diam itu kapan menjadi inkonstitusional? Diam itu kapan menjadi, kalau bahasanya itu unconstitutional legislative inaction? Satu, kalau dia mengganggu hak konstitusional warga negara. Ya jelas dong, warga negara tuh perlu pengaturan yang luber-jurdil kan. Dan apalagi kemudian sudah ada banyak misalnya fakta, ada korban, dan kemudian ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pemilu, apalagi konstitusi mengatakan pemilu yang luber-jurdil. Yang kedua, dia mengabaikan putusan pengadilan yang sudah sangat terang benderang. Nah yang ketiga, dia bersikap diam itu tidak deliberatif, jadi tidak akuntabel. Dia diam tapi kemudian diputuskan hanya secara eksklusif oleh mereka tanpa alasan yang rasional dan tanpa deliberasi bersama publik gitu. Nah itu yang salah satu beberapa alasan mengapa diam itu menjadi intolerable, tidak dapat ditoleransi dan bisa diklasifikasi sebagai inkonstitusional. Nah menjelang 2024 pertama ada banyak putusan MK yang sudah merekonstruksi norma Undang-Undang Pemilu, termasuk juga MK melalui putusan 55 tahun 2019 kan mengatakan model keserentakan itu harus ditentukan dengan 5 parameter gitu ya, salah satunya dengan meaningful participation. Tapi mereka tiba-tiba memutuskan tidak merevisi Undang-Undang Pemilu dan tetap memilih model yang seperti 2019 tanpa ada partisipasi kita kan, hanya diputuskan di antara mereka saja begitu. Nah, jadi di buku ini dibahas nih Kak Dir, jadi bukan sekedar diam lalu inkonstitusional, karena diam pun bisa konstitusional. Kalau apa? Kalau diam itu untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif supaya tidak sewenang-wenang. Jadi dalam konteks checks and balances. Jadi bisa saja kan ada proposal undang-undang dari eksekutif yang ternyata itu mereduksi hak konstitusional warga negara dan kemudian legislatifnya tidak mau bertindak. Nah itu diam yang bisa dibenarkan dari perspektif konstitusi dan demokrasi. Gitu. Nah, aku ada sedikit follow up pertanyaan Mbak. Dalam konteks ini kan artinya
dalam inactions dari lembaga legislatif kita, misalnya ketika produk legislasi itu tidak berhasil mencapai satu kesepakatan di banyak negara, itu kan salah satunya di latar belakangi oleh deadlock. Betul, deadlock. Deadlock ya. Mbak Titi kan menulis ada Iya. 4 tipologi Iya, ya, kalau iya. salah 4 tipologi. Karena satu deadlock, yang kedua ada political motivations, yang motivasi politik yang memang sengaja, yang tadi Mbak Titi singgung juga. Yang ketiga itu ada sistemik, kalau nggak salah, dan konstitusional, satu lagi. Nah, dalam konteks ini Mbak Titi melihat kasus 2020 yang spesifik kan, bicara soal Undang-Undang 7 yang tidak direvisi di 2020, berarti memang fully highly motivation politics. Gitu ya. Betul, karena kalau ini bukan political deadlock, batalnya revisi Undang-Undang Pemilu menjelang 2024 bukan political deadlock, sebab pembahasan atau diskursus deliberasi di antara mereka saja itu belum dimulai. Jadi pembatalan itu ketika kalau dia pun ingin ngomong pemilu ya. Mau baca. Mau baca. Jadi pada awalnya kan pembatalan itu dilakukan ketika proses masih berlangsung di DPR sebagai pengusul. Tapi kemudian naskah akademik dan RUU belum dijadikan usulan resmi, langsung dihentikan. Jadi deliberasi itu belum ada begitu. Jadi belum bisa disebut deadlock. Karena kalau deadlock itu pembahasan ada dulu dong. Naskah akademik dan draft RUU itu dibahas dulu di antara pembentuk undang-undang yaitu DPR dan eksekutif, presiden, pemerintah. Tapi itu kan tidak terjadi, dihentikan di saat persiapan menuju pembahasan. Jadi memang betul-betul disengaja karena motivasi atau motif politik. Dan itu diakui ketika misalnya pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga Menteri Dalam Negeri yang mengatakan memang tidak menghendaki ada revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, Mbak Ninis, kalau kita lihat dalam konteks, tadi kan Mbak Titi menjelaskan dalam konteks perspektif hukum tata negara, konstitusional gitu ya. Tapi di sisi lain misalnya kita lihat ada fenomena yang disebut dengan popular representasi. Dalam proses memproduksi legislasi, produk kebijakan itu tidak lagi memanfaatkan institusi-institusi formal. Nah, dalam konteks ini lembaga legislasi, tapi misalnya lebih ke Mahkamah Konstitusi ataupun state auxiliary lainnya. Nah, melihat fenomena ini, meskipun tadi Mbak Titi dalam bukunya menyimpulkan bahwa JR ke Mahkamah Konstitusi itu di hilir gitu ya, karena ketidakaktifan. Gitu bukan di hulunya. Tapi ada distrust tuh Mbak terhadap lembaga legislasi kita, partai politik kita, sehingga orang mungkin lebih percaya datang ke Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Ya kalau kemarin aku sempat lihat-lihat ya tren orang ke MK tuh tahunnya kapan sih? Dari 2019 ya. Memang trennya dari 2022, 2023, 2024 tuh tren pengujian undang-undang Pemilu ya khususnya itu emang naik tuh. Pengujian undang-undang ke MK tuh naik, trennya tahapan pemilu kan mulainya 2022 ya. Trennya tuh naik tuh ke 2024, setelah 2024 juga ada beberapa uji materi gitu. Nah, ini tadi, jadi sebenarnya kalau kita semua kan idealnya memang dorong pembahasan itu dalam proses pembahasan revisi undang-undang pemilu, DPR, pemerintah, karena di situ kan ruang partisipasinya luas gitu. Kita bisa mengajukan audiensi, kita bisa mengajukan ada rapat dengar pendapat umum, kita bisa roadshow ke fraksi-fraksi gitu, dan waktunya relatif panjang kan, biasanya kan bahas undang-undang pemilu itu setahun 2 tahunan gitu. Jadi kalau kita punya simulasi bisa kita kasih gitu ya, kita bisa tunjukkan ini plus minusnya di mana. Nah, tapi tadi ruang itu tuh nggak ada gitu. Ruang itu nggak ada, orang juga menunggu, apalagi tadi sebenarnya juga sudah clear dari 2021 ini nggak dibahas, ya akhirnya mau nggak mau jalannya memang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ada ketika legislasinya nggak berfungsi, maka pengawasannya gitu ya, oversight-nya salah satunya memang selain misalnya ada pressure publik dari media gitu ya, teman-teman terus menyuarakan, masyarakat sipil menyuarakan, ya oversight-nya salah satunya memang ke lembaga pengadilan gitu, yang kita kalau dilihat plus minusnya memang semua orang bisa ke MK, cuman kan dialognya hanya pemohon dan mahkamah gitu ya. Ada dialog kecuali misalnya mahkamah memanggil ahli, memanggil DPR, memanggil pemerintah, tapi dialognya kan terbatas di aktor-aktor ini aja. Kalau kita punya concern, kita bisa mengajukan sebagai pihak terkait, tapi
orang nggak terlalu aware tuh yang kayak begitu gitu loh. Jadi ruang partisipasinya memang lebih sempit, kecuali kita bisa bisa kalau kita punya argumentasi dengan basis data yang kuat itu bisa meyakinkan mahkamah. Tapi kan yang kayak begini tuh sebenarnya ya ini kan isu-isu ramean gitu ya, isu publik bersama. Nah, akhirnya orang ke Mahkamah Konstitusi, ya semua orang bisa gitu ya, apalagi trennya memang naik menjelang pemilu 2024. Karena memang cuma di situ ruangnya gitu, mau kemana lagi. Untuk ya kita tahu lah undang-undang pemilu yang paling banyak diuji materi. Ya memang apalagi ya undang-undang pemilu ini kan kalau menurut saya apalagi setelah keluarnya pas putusan MK 135 jantung pemisahan pemilu nasional pemilu daerah, jantung Undang-Undang 7 2017 tuh udah udah runtuh gitu loh dengan adanya keluar putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena kan nggak direvisi. Jadi mau nggak mau, nah ini juga rasanya yang kalau kita baca pertimbangan hukumnya Mahkamah tuh Mahkamah juga punya keresahan gitu. Ini kan sudah diingatkan sejak 55 2019, sudah dikasih panduan dengan sangat jelas gitu ya, ini pertimbangannya, ini pilihannya, ini pertimbangannya dalam membuat undang. Bukan cuma di 55 aja kan, sebenarnya di putusan-putusan MK yang lain misalnya 114 soal metode pemberian suara tuh terbuka tertutup, di situ juga udah ada panduannya, tapi nggak diindahkan oleh pembentuk undang-undang gitu. Jadi MK mungkin juga melihat ini ada keresahan ini juga, akhirnya ya sudahlah, ini memang kemudian ruang ini dalam tanda petik ya diambil alih oleh mahkamah. Artinya sebetulnya Mbak Titi, kenapa kemudian mahkamah dalam setiap putusannya itu menyebutkan, kalau kita lihat ya undang-undang pemilu, soal pemilu serentak, terus kemudian di putusan 55, terus putusan soal PT, soal dapil, MK selalu menyebutkan pentingnya membuka ruang partisipasi publik di dalamnya, karena memang ada keabsenan itu yang seharusnya ada ruang terbuka itu. Betul. Jadi kan banyak pihak yang mengkritik MK, dianggap MK itu overactivism ya. Jadi dianggap dia melakukan aktivisme secara berlebihan. Tetapi tadi seperti Kak Dir sudah sampaikan, aktivisme MK itu respon dari adanya inaction, ketiadaan tindakan atau ketidakaktifan dari legislatif. Dan di sini tuh misalnya saya membahas di bab, boleh yang nyebut bab ya, di bab 5 itu soal legislative inaction dan perubahan pendirian hukum MK. Saya mengambil contoh di putusan 85 tahun 2022 tentang Badan Peradilan Khusus, lalu putusan 135 begitu ya, dan putusan 169. Kenapa sih MK kemudian bergeser pendirian hukumnya? Karena sebenarnya MK itu pada awalnya sudah memberikan kesempatan dan ruang itu pada legal policy-nya atau kebijakan hukum terbukanya pembentuk undang-undang. Tapi ruang itu tidak direspon, ruang itu didiamkan begitu. Misalnya MK mengatakan, ini loh 5 model keserentakan. Sudah tahu pemilu 2019 itu praktiknya seperti apa begitu ya, diberi ruang untuk mengevaluasi, memilih secara partisipatoris, melibatkan semua pemangku kepentingan, tapi itu tidak direspon. Bahkan di dalam persidangan pun keterangan dari pemerintah dan DPR tidak menunjukkan langkah konkret merespon apa yang menjadi judicial orders itu. Jadi tidak ujuk-ujuk juga sebenarnya. Yang namanya pemilu itu bukan kepentingannya partai politik saja. Kita sebagai pemilih juga ingin aturan yang demokratis. Ketika ruang itu disumbat di parlemen, secara alamiah kita akan mencari saluran baru kan. Dan saluran baru yang tersedia itu hanya di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ingin bilang begini loh, yudisialisasi politik lagi-lagi itu tuh dampak hilir. Tapi hulunya yang harus benar-benar berbenah itu adalah legislatifnya. Karena kalau legislatif itu kan kita berdeliberasi ya, dibuka begitu, kamu punya pendapat apa, ini argumennya apa. Jadi benar-benar demokrasi itu tampil dan hadir gitu. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan. Gitu. Nah aku nambahin dikit. Aku ingat pas kita uji materi soal parliamentary threshold ya. Itu kan MK nanya, ini ngapain ke MK lagi gitu loh. Kenapa waktu itu kalau nggak salah, ya masih agak beberapa tahun gitu ya menuju pemilu 2024, kenapa nggak coba di ruang legislasinya gitu. Itu 2023. Ya, terus kita sampaikan aja, pembahasannya nggak ada. Bahkan untuk mendukung argumentasi itu MK minta, coba deh kasih risalahnya, ada nggak sih dibahas soal itu gitu. Jadi memang bukan MK mengambil serta-merta mengambil alih, tapi MK juga emang pengen lihat nih dulu tuh sebenarnya dibahas nggak sih secara detail, dilakukan simulasi nggak sih soal ambang batas parlemen itu. Jadi
itu sudah ditunjukkan ke Mahkamah Konstitusi memang ruangnya yang nggak ada gitu. Artinya sebetulnya MK sendiri sudah menahan diri ya. Betul, restraint-nya tuh udah ada gitu. Tapi kemudian itu yang sayangnya tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang yang sebetulnya bisa jauh lebih partisipatif tadi dalam proses pembentukan undang-undang pemilu. Nah, Mbak Titi kan di buku ini juga bicara soal dampak. Iya, betul. Nah, apa sih Mbak dampak yang paling signifikan dari legislative inactions ini ya? Iya. Tentu nanti akan ada kaitannya dengan electoral motivated dengan motivasi. Jadi salah satu mungkin sebelum ke dampak ya, salah satu juga yang menjadi kontributor legislative inaction itu adalah besarnya konflik kepentingan atau konflik of interest dalam pembentukan undang-undang pemilu. Karena kenapa? Ini yang bikin adalah legislator elected yang akan berkontestasi kembali. Jadi ada kepentingan elektoral juga yang melekat pada mereka. Dan dalam banyak studi di negara lain ternyata memang memperlihatkan kesulitan untuk berdiri di ruang yang imparsial. Jadi kecenderungan untuk kemudian konflik of interest itu sangat besar. Makanya di banyak negara akhirnya mereka mencari cara untuk mengatasi konflik kepentingan itu. Tapi kembali kepada dampak. Nah, berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, saya menelusuri itu putusan pengadilan, putusan DKPP, pengadilan ini MK ya, MK, Mahkamah Agung, putusan DKPP, putusan Bawaslu, lalu juga berbagai jurnal dan lain sebagainya. Ternyata dampaknya itu dari legislative inaction, diamnya legislatif, bukan hanya eskalasi judicialisasi politik. Jadi tanpa diamnya legislatif saja, itu judicialisasi politik sudah terjadi. Tapi karena dia diam, dia eskalatif, menjadi luar biasa meningkat. Jadi ada peningkatan GR ke MK itu sekitar 170% lebih ketika parlemennya diam begitu ya. Yang kedua, ternyata ada dampak berikutnya yang saya sebut dengan regulasi pemilu abusive. Jadi karena pembentuk undang-undang ini tidak bisa mengekspresikan sikap politiknya melalui legislasi, melalui undang-undang pemilu, dia melakukan penetrasi melalui regulasi teknis. Nah, kan peraturan KPU Bawaslu tuh disusun wajib berkonsultasi dengan DPR kan dan pemerintah. Ternyata disitulah saluran politiknya juga terekspresikan. Lahirlah misalnya regulasi teknis yang abusive yang secara prosedural dia sah, tapi secara substansi dia mengingkari nilai-nilai demokrasi. Contoh, peraturan KPU tentang dapil, kan itu masih mengandung under representation dan over representation. Padahal kata MK kan harus diberesin tuh gitu ya. Nah, padahal Perludem kan sudah GR dan kata MK itu diberikan ke KPU untuk mengatur. Tapi kan ada keengganan parlemen untuk merespon ini begitu ya. Yang kedua itu adalah peraturan KPU keterwakilan perempuan yang dibahas di ruang-ruang gelap begitu ya tanpa partisipasi masyarakat. Nah, itu contoh saja, selebih contohnya ada di lain-lain ada di sini. Yang berikut adalah terjadinya manajemen pemilu otokratis. Jadi manajemen pemilu otokratis itu kalau tadi dia bermain lewat regulasi, ternyata dia juga mengekspresikan sikap politiknya dengan mempengaruhi atau mengintervensi penyelenggara pemilu. Misalnya contoh intervensi soal jadwal, begitu ya. Lalu juga ada kemudian praktik manipulasi verifikasi parpol. Harusnya verifikasi parpol tuh dibenahi pada level undang-undang. Tapi kan ini enggak gitu ya. Nah, yang terakhir bergesernya relasi antara DPR dan penyelenggara pemilu yang saya sebut dengan relasi principal agent. Jadi seolah-olah prinsipalnya tuh DPR-nya. KPU Bawaslu ini agentnya DPR yang nggak boleh berperilaku otonom begitu. Nah, padahal kan penyelenggara pemilu itu menurut konstitusi mandiri ya. Dan itu dibuktikan oleh apa? Oleh banyak hal, misalnya bagaimana soal penganggaran dan lain sebagainya. Dan penganggaran yang sangat besar juga membawa ekses pada tadi pengelolaan yang juga tidak akuntabel. Kasus-kasus ya kita sama-sama tahu lah ya, private jet itu ekses saja dari ikutan-ikutan problem yang hulunya itu ternyata adalah di pengaturan gitu. Pokoknya seru deh. Loh kok ngomenin sendiri ya? Mbak Denis, soal tadi kan artinya ruang intervensi kepentingan elektoral yang harusnya
dalam pembahasan undang-undang pemilu itu kan sering muncul, ini kan bergeser ke KPU. Nah, Mbak Ninis melihat fenomena ini 2024 kan itu menjadi salah satu kerja-kerja advokasi kita juga. Apa aja sih Mbak yang kemudian tadi selain Mbak Titi terus yang abusive tadi? Yang abusive tadi dan di sisi Tapi lain. itu ada pendapatnya loh, istilahnya itu bukan istilah buatan saya ya, tapi ada istilahnya itu abusive electoral regulation. Dari Dixon gitu, itu ada tuh Rosalind Dixon. Dan di sisi lain yang tadi Mbak Titi bilang bahwa secara konstitusi KPU itu punya independensi. Bahkan kan ada putusan MK ya Mbak nomor yang 2016 bahwa hasil rapat dengar pendapat atau konsultasi itu tidak mengikat. Bagaimana sih seharusnya KPU juga bisa membatasi ruang itu di tengah situasi inaction ini? Kalau tadi ada abusive, ada juga istilah kan malpraktek pemilu ya. Kan kalau malpraktek pemilu itu adalah semua tindakan yang menciderai integritas pemilu. Dia bisa dimulai dari pembuatan kerangka hukumnya, dia bisa menciderai prosedurnya gitu ya, dan dia bisa menciderai ya langsung ke pemilih, misalnya politik uang gitu. Jadi malpraktek pemilu tuh dari hulunya juga sudah bisa dilakukan. Nah, ketika sejak awal undang-undangnya nggak direvisi gitu ya, lalu kemudian secara prosedur penyelenggara pemilunya pun juga membuat aturan-aturan teknis yang menciderai kan, artinya tadi misalnya soal dapil, soal keterwakilan perempuan, pencalonan mantan terpidana, itu tuh seolah-olah jadi gini loh, kita tuh kayak ditarik lagi kembali ke titik nol gitu loh, padahal pengaturan-pengaturan itu tuh sudah sangat progresif sebetulnya. Soal keterwakilan perempuan udah sangat progresif, mantan terpidana juga terang benderang kan aturannya, lalu misalnya soal daerah pemilihan juga bukan hal yang baru loh ini sebetulnya, cuman ini kayak kita kembali lagi di titik nol. Lalu saya ingat tuh kalau soal keterwakilan perempuan tuh teman-teman perempuan ya, kita harus bahkan demo gitu ya, bahkan GR bolak-balik ke Mahkamah Agung segala macam. Jadi kayak bukan cuma menciderai prosedur pemilunya, tapi juga menciderai proses perjalanan panjang yang udah diadvokasi oleh teman-teman gitu, yang itu kan nggak mudah gitu. Nah ini yang tadi tuh kalau Mbak Titi bilang ini kayak ada semacam ketergantungan ya, principal agent tadi. Padahal yang namanya konsultasi ya, kan kalau konsultasi itu kan ya dia mengkonsultasikan aja apa hal-hal yang mau dikonsultasikan, tapi yang dianggap perlu aja, dan tapi mutusinnya yang mutusin secara mandiri gitu. Ya sama kayak Oi kadang-kadang konsultasi sama kita lah ya, tapi kan ya sebagai kalau itu betul direktur dan tidak mengikat juga kan. Nah, satu lagi, salah satu yang menarik dari buku ini teman-teman semua, itu salah satunya adalah rekomendasinya di dalamnya. Bagaimana kemudian membuat kebuntuan dari legislative inactions ini bisa keluar dari kebuntuan itu, dan salah satunya adalah Mbak Titi buat satu komparatif study di dalamnya. Ada Selandia Baru ya Mbak, Afrika Selatan, Kanada Inggris. Dan Inggris. Di mana di dalamnya dalam pembentukan legislasi mengenai undang-undang pemilu itu ada tim independen. Nah itu seperti apa sih Mbak? Jadi gagasan solusi institusional atau kelembagaan untuk mengatasi konflik of interest dalam pembentukan undang-undang pemilu dan undang-undang politik itu, inspirasi awalnya itu dari artikel yang ditulis Profesor Ramlan Surbakti di Kompas. Jadi Prof. Ramlan itu membahas tentang malpraktis tadi, malapraktik dalam pengaturan pemilu karena konflik of interest. Di situ dia bilang, kalau kita nih memang benar-benar ingin aturan itu lu berjurdil, kayaknya memang harus orang-orang pakar independen yang membuat undang-undang pemilu. Terus dari situ saya terdorong untuk mempelajari praktik di banyak negara lain. Saya hanya mengambil 4 walaupun tidak terbatas pada 4 ini. Misalnya di beberapa negara lain seperti Irlandia begitu ya, lalu juga di Australia praktik yang sama juga berlangsung. Nah, di sana mereka memahami ketika mereka mengalami kebuntuan, kesulitan merumuskan untuk reformasi hukum pemilu, akhirnya kehadiran pakar itu lebih mampu menjawab kebutuhan itu, pakar yang bebas dari kepentingan partisan dan betul-betul punya kemampuan teknokratis untuk menyusun kebutuhan hukum yang mewadahi reformasi hukum pemilu. Misalnya di Kanada itu mereka punya Royal Commission ya, atau komisi kerajaan. Di Selandia Baru bahkan praktik suksesnya rekomendasi Royal Commission-nya mereka bisa mengubah sistem pemilu.
dari first past the post menjadi MMP. Di Afrika Selatan bahkan rekomendasi namanya electoral tax team itu menjadi salah satu pendorong Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa calon perseorangan itu konstitusional di pemilu. Nah, itulah yang setelah saya pelajari, keberadaan suatu komisi yang independen, berbasis kepakaran, bekerja berbasis bukti, non-partisan, dan deliberatif, dalam artian menyertakan peran serta pemangku kepentingan, itu bisa menjadi salah satu jawaban dari besarnya konflik kepentingan di dalam pembentukan undang-undang pemilu. Selengkapnya ada di buku ini. Artinya tim ini yang kemudian menyusun dan legislasi hanya kemudian tinggal ketok aja. Jadi, nah itu bedanya. Tim ini menyiapkan naskah akademik, menyiapkan draft RUU, sesuatu yang bahkan tidak berhasil disiapkan oleh DPR karena tadi ya besarnya konflik kepentingan. Tetapi kemudian apa yang mereka buat itu tetap dibahas di parlemen sebagai pemegang fungsi legislasi. Nah, saya memperkenalkan skema yang disebut dengan comply or explain. Kalau mereka misalnya tidak mengakomodir apa yang menjadi produk dari komisi ini, mereka harus menjelaskan kepada publik. Apalagi kan komisi hukum pemilu itu bekerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Ada ownership atau kepemilikan dari masyarakat. Jadi apa yang sudah berproses dengan deliberatif itu kemudian ditolak oleh parlemen, pasti kan masyarakat akan ikut mempertanyakan. Jadi keberadaan komisi hukum pemilu tidak mengambil alih fungsi parlemen. Jadi tetap pada desain separation of powers gitu. Jadi tidak mengambil alih fungsi legislasi. Terakhir Mbak Ninis, situasi sekarang ini kan persis banget yang dibilang Mbak Titi tadi nih. Undang-undang pemilunya belum dibahas dan kita belum tahu produk akademisnya udah ada belum, naskah akademiknya, draftnya itu udah ada belum. Memungkinkan nggak kemudian itu kita handover aja melalui lembaga independen untuk membentuk itu? Iya, memungkinkan sekali karena gini, kita tuh sebenarnya nggak mulai dari nol loh. Naskah akademik, rancangan pasal-pasalnya itu kan udah ada semua ya. Jadi bukan sesuatu yang kita mulai dari nol. Evaluasi pemilu pun juga udah ada dari 2019, 2024 itu udah menjadi materi tersendiri untuk kita membuat itu gitu. Nah, jadi sekarang sebenarnya kan pertanyaannya kan menunggu apa lagi sih, kecuali tadi konflik kepentingan tadi kan akhirnya jadi saling tunggu aja. Padahal ini nggak nol, nggak mulai dari nol, nggak start dari awal, semua materi udah ada, tinggal dibahas dan sudah ada putusan MK yang menjadi basisnya gitu loh. Jadi MK tuh udah bikin panduan-panduannya kok, bukan cuma soal pemisahan pemilu nasional daerah, tapi pelembagaan partai politik ada di putusan Mahkamah Konstitusi, keterwakilan perempuan udah diatur, kelembagaan penyelenggara pemilu juga udah diatur, konstitusionalitas sistem itu udah materinya udah ada semua gitu. Nah, cuman ketika ketemu dengan konflik kepentingan yang nggak mau mengakomodir ini kan jadi mandek nih gitu. Ya, artinya situasi hari ini sudah bisa sebetulnya kita handover, ambil alih, apalagi teman-teman masyarakat sipil sudah punya naskah akademiknya. Dari 2015 kita udah punya kan? Udah ada semua. Nah, teman-teman, tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan ya dalam buku yang dituliskan Mbak Titi. Nah, tapi untuk lebih detailnya saya kira penting nih untuk teman-teman baca bukunya. Dan bagi yang tertarik bisa lihat link ini atau tampilkan QR code-nya ya untuk bisa beli di mana akses buku ini. Beli ya teman-teman ya. Oke. Makasih banyak Mbak Titi, Mbak Ninis atas waktunya. Berikutnya kita akan mendiskusikan disertasi Ibu Khairunisa. Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih semua. Tetap saksikan podcast Perlu Demokrasi. Sampai jumpa.